Buat yang baru jadi orang tua, mungkin masih belum berani mandiin bayi ya. Biasanya sih karena pas ngeliat si kecil yang baru lahir kok kayaknya masih ringkih banget. Udah gitu kulitnya juga masih sensitif. Jadi ya nggak heran kalau bunda dan ayah masih takut untuk mandiin bayi. Plus bingung milih perlengkapan mandi kayak apa yang cocok. Untuk memudahkan bunda dan ayah, kali ini saya akan kasih tahu apa aja perlengkapan mandi yang dibutuhkan bayi. So, keep on watching ya! Halo, saya Dr. Almi dari Alo Dokter. Memandikan bayi emang bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Selain cara mandinya yang beda dari orang dewasa, perlengkapan mandinya pun harus sesuai dengan kondisi kulit bayi yang lebih sensitif dibandingkan orang dewasa. Sebenarnya susahnya itu biasanya cuma di awal aja. Wajarlah karena kalau baru pertama kali kan, bunda dan ayah belum terlalu terbiasa ya dengan serangkaian proses memandikan bayi. Tapi lama-kelamaan bunda dan ayah pasti akan terbiasa kok. Bahkan lama-lama makin jago deh mandiin si kecil. Buat yang mau tahu lebih lanjut soal tips memandikan bayi, bisa dicek di channel YouTube Alo Dokter ya. Anyway, memandikan bayi nggak cuma harus memperhatikan teknik, tapi juga harus memastikan perlengkapannya. Tujuannya supaya proses mandi berjalan mudah, baik bagi bunda, ayah, dan tentunya si kecil. Serta untuk meminimalkan resiko gangguan kulit akibat produk mandi yang kurang sesuai. Jadi, apa aja sih perlengkapan mandi bayi yang dibutuhkan? Nanti akan saya jelasin selengkapnya di video ini ya. Tapi bisa juga loh kalau bunda dan ayah mau berkonsultasi langsung sama dokter spesialis anak mengenai kesehatan si kecil ataupun masalah kesehatan lainnya. Bunda dan ayah bisa loh menggunakan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Yuk download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke deh, saya akan kasih tahu beberapa perlengkapan mandi bayi yang perlu dimiliki. Dicatat ya bun. Yang pertama, bak mandi. Ada beragam bak mandi yang dijual di pasaran, mulai dari yang kosongan dan harus ditambahkan penyangga badan, atau baby bather, hingga yang penyangga badannya sudah terbentuk di dalam bak mandinya. Penyangga badan ini penting karena bayi memang lebih dianjurkan untuk dimandikan dalam posisi seperti hampir duduk, sambil ditopang bagian kepala dan lehernya, supaya kepalanya nggak sampai terendam air. Mau yang digabung atau dipisah, balik lagi ke pilihan bunda dan ayah ya. Setelah bak mandi, perlengkapan mandi yang wajib kedua adalah washcloth, handuk khusus bayi, dan juga perlak anti air. Handuk khusus bayi biasanya memiliki bahan yang lebih lembut, sehingga cocok untuk kulit bayi yang masih sensitif. Selain itu, daya serapnya yang tinggi juga baik untuk mengeringkan badan si kecil secara sempurna setelah ia mandi. Kemudian pastikan washcloth yang digunakan bahannya lembut, supaya lebih nyaman nanti pas dipakai untuk menyabuni bayi. Kalau perlak anti airnya sih bebas ya, nggak ada ketentuan khusus kok. Nggak yang harus gimana-gimana, yang penting jelas tahan air dan nyaman digunakan aja. Kegunaan dari perlak sendiri adalah untuk dijadikan sebagai alas ketika si kecil selesai mandi, biar air dari badannya nggak menyebar kemana-mana atau si kecil pipis setelah dimandikan. Oke deh, selanjutnya adalah part yang nggak kalah penting nih, yaitu sabun dan sampo khusus bayi. Pemilihan sabun dan sampo ini sangat penting untuk si kecil, kembali lagi mengingat kulit bayi yang masih sangat sensitif dan mudah mengalami iritasi. Maka pastikan sabun dan sampo yang digunakan untuk si kecil memang yang udah diformulasikan khusus untuk kulit bayi ya. Kalau saran saya sih pilih salah satu produk yang bisa digunakan sebagai sampo sekaligus sabun untuk bayi, yang 2-in-1 gitu loh, jadi lebih praktis. Terus, pastikan juga produk sabun dan sampo yang dipilih sudah teruji klinis dan bersifat hipoalergenik, sehingga lebih aman untuk kulit bayi. Bunda dan ayah juga bisa memilih produk yang terbuat dari bahan-bahan alami, misalnya chamomile, aloe vera, dan olive oil. Soalnya, kandungan tersebut dapat membantu melembabkan kulit bayi, membantu merawat pertumbuhan rambut bayi, dan cenderung nggak menimbulkan iritasi kulit. Terus, supaya nyaman untuk si kecil, pastikan juga produk yang bunda dan ayah pilih tuh nggak pedih di mata, lembut, dan harumnya segar. Perlu bunda dan ayah ketahui nih, kalau produk sabun dan sampo khusus bayi ini bentuk sediaannya bisa macam-macam. Mulai dari padat, atau yang lebih praktis seperti bentuk liquid atau cairan, hingga bentuk foam atau yang busa itu loh, yang biasa di kemasannya udah dilengkapi dengan pompa khusus untuk keluarnya busa. Nah, sabun dan sampo dalam bentuk sediaan foam umumnya lebih lembut untuk kulit bayi. Next, kalau kegiatan mandinya sudah selesai, ada lagi nih bun, kegiatan pasca mandi yang nggak boleh dilewatin, yaitu rutinitas skincare atau perawatan kulit bayi. Perlengkapan yang harus disediakan pun lagi-lagi nggak boleh sembarangan. Apa aja sih rutinitas skincare bayi pasca mandi?
Eits, sebelum lanjut, saya mau ingetin lagi deh buat bunda-bunda, ayah, dan kamu semua untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya ya, biar setiap ada video, informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter, kamu bisa langsung dapet update-nya. Sip deh, jadi rutinitas skincare bayi pasca mandi juga termasuk kegiatan yang wajib bunda berikan untuk si kecil. Rutinitas ini meliputi pemberian minyak telon untuk menghangatkan tubuhnya, lotion atau bedak cair untuk menjaga kelembutan kulitnya, serta hair lotion supaya rambutnya tetap harum, segar, dan tumbuh sehat. Nah, pemilihan produk perawatan bayi pasca mandi yang tepat juga merupakan hal penting nih. Sama seperti sabun dan sampo tadi, bunda dan ayah juga bisa pastikan produk hair lotion untuk si kecil terbuat dari bahan-bahan alami yang telah teruji klinis dan bersifat hipoalergenik agar lebih aman buat kulit bayi. Bahan-bahan alami seperti kemiri, seledri, chamomile, aloe vera diyakini dapat membantu merawat pertumbuhan rambut bayi. Rambut tampak hitam dan lebat serta melembabkan kulit kepala bayi. Pastikan juga bahwa berbagai produk perawatan bayi tersebut memiliki tekstur yang gak lengket ya, biar rambutnya lebih mudah diatur dan si kecil pun tetap merasa nyaman. Kemudian, jika diperlukan, bunda dan ayah bisa juga tuh memakaikannya produk baby powder atau bedak bayi, baik yang bentuknya padat maupun lotion agar kulitnya tetap lembut dan gak gampang iritasi. Tapi katanya bedak tuh gak baik buat pernapasan bayi kalau sampai terhirup, dok. Betul, oleh karena itu ada baiknya bunda dan ayah memastikan indikasi penggunaan bedak bayi terlebih dahulu pada dokter. Lalu, jika memang penggunaannya diperlukan, perhatikan juga kandungannya serta cara memakaikannya pada si kecil ya. Contohnya, bunda dan ayah bisa cari yang mengandung jojoba oil, olive oil, dan aloe vera yang dipercaya mampu membantu menutrisi dan menjaga kelembapan kulit bayi. Kemudian saat akan memakaikan bedak untuk si kecil, pertama-tama tuang dulu bedak bayi ke telapak tangan bunda atau ayah. Secukupnya aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Lalu, usap perlahan di tangan bunda atau ayah. Baru deh diusapkan dengan lembut ke badan si kecil. Misalnya ke dada, punggung, dan bagian lain yang mudah berkeringat. Tapi ingat, hindari pemakaian bedak ke area wajah si kecil ya, apalagi yang sampai cemong-cemong gitu, supaya bedaknya nggak gampang kehirup atau ketelan oleh si kecil. Selain itu, hindari pula pemakaian bedak bayi tepat di area kemaluannya. Oke? Nah, untuk bentuk bedak tabur, pastikan kandungannya minim bahan mineral atau talkum untuk meminimalkan risikonya jika tidak sengaja terhirup oleh bayi. Sedangkan bentuk bedak lotion merupakan alternatif untuk mempermudah bunda dan ayah memastikan bedak nggak bertaburan kemana-mana, serta lebih praktis dan nyaman juga untuk dipakaikan ke si kecil. Terlebih jika mengandung bahan alami tapioka starch yang dapat memberikan sensasi sejuk pada kulit bayi. Berikutnya, karena di Indonesia seringkali banyak nyamuk, maka ketimbang bunda memberikan produk anti nyamuk yang belum tentu aman untuk bayi, bunda bisa kok berikan minyak telon dengan kandungan yang nggak disukai nyamuk, misalnya yang mengandung lemongrass atau lavender. Selain dapat mencegah si kecil digigit nyamuk, minyak telon dengan lemongrass atau lavender juga dipercaya dapat meredakan gatal-gatal akibat digigit serangga, membantu meredakan ketidaknyamanan karena gejala perut kembung dan mual pada bayi, serta memberikan rasa hangat pada tubuhnya. Eits, jangan lupa memilih produk minyak telon dengan tekstur minyak dan olesan yang aman untuk kulit bayi, plus memiliki aroma yang lembut alami tanpa tambahan parfum, sehingga si kecil pun jadi lebih nyaman, rileks, dan tidurnya lebih nyenyak. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat bunda dan ayah, sehingga nggak ragu lagi deh milih perlengkapan mandi bayi yang tepat. Kalau bunda punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung tulis saja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.